Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sekarang kita diberikan kenikmatan yang luar biasa ya, termasuk dalam masa pandemi ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan yang baik, sehat walafiat. Soal nomenklatur ya. Jadi kalau kita baca peraturan yang mengatur terkait dengan BSNP ini kan sangat banyak ya, mulai dari Undang-Undang Dasar 45, taruhlah ini memang tidak secara langsung tadi ya, sampai ada peraturan menteri, itu kira-kira ada 14 sampai 15 ya peraturan yang harus kita baca. Jadi saya ini membaca juga mumet juga Mas, wah kayak temen ini ya, memang begitulah ya kita ini over regulation ya, sudah bisa dikatakan begitu. Nah, soal nomenklatur memang kita merujuknya kan di pasal 35 Undang-Undang nomor 5 tahun 2003 tentang Sisdiknas itu ya. Kalau Sisdiknas itu memang diusahakan untuk melakukan upaya reformasi pendidikan gitu dari education based on curriculum kemudian berubah menjadi education based on standarisasi ya. Maunya begitu. Nah, kemudian di Undang-Undang nomor 5 tahun 2003, di pasal 35 itu disebutkan bahwa pemantauan dan pelaporan pencapaian standar nasional pendidikan secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi penjaminan pengendalian mutu pendidikan. Nah, kemudian nanti kalau terkait dengan kemandirian beda lagi ya, nanti saya singgung lagi. Nah, jadi soal nomenklatur memang tidak disebutkan secara tegas di undang-undang ini, tetapi kita akan tahu bahwa ada PP, ya. Undang-undang itu diturunkan ke PP. Peraturan pemerintah, ada PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, di pasal 73 sampai 77 itu jelas diatur tentang BSNP. Jadi jelas itu loh. Jadi persoalan nomenklatur saya kira tidak ada masalah. Memang mungkin undang-undang tidak secara letterless ya di situ menyebut BSNP, tetapi kan kemudian diterjemahkan oleh PP menjadi BSNP. Sebenarnya tidak ada masalah di situ. Nah, kemudian BSNP itu kan diatur secara khusus ya dengan ada ini ada PP juga ya, tadi yang PP 19/2005 sudah kemudian diubah kalau nggak salah sampai 2 kali ya, ada PP nomor 13 tahun 2015. Nah, secara real itu diatur tadi, Mas sudah sebutkan itu Permendikbud nomor 96 tahun 2013, yang kemudian juga diperbaiki dengan Permendikbud nomor 39 tahun 2019, jadi ya belum lama ini ya untuk persoalan BSNP ini. Nah, jadi untuk nomenklatur, saya kira memang tidak jadi soal sebenarnya, kalau memang itu kita konsisten. Nah, memang kadang-kadang kita ini ganti menteri, ganti kebijakan, ya, ganti menteri bisa jadi ganti nomenklatur. Yang penting nanti, persoalan yang kedua itu mengenai independensinya itu bagaimana. Nah, persoalan independensi, Mas, itu kalau kita katakan independen, misalnya mandiri itu dasarnya apa? Itu hanya bersumber pada penjelasan pasal 35 Undang-Undang nomor 5 tahun 2003. Di situ dinyatakan bahwa badan itu bersifat mandiri. Nah, sementara kita juga tahu, misalnya ada yang mengelak tadi, loh, kenapa harus mandiri seperti itu? Kan tidak ada ketentuan harus mandiri. Nah, ini adanya kita temukan di penjelasan pasal 35 Undang-Undang Sisdiknas itu. Nah, tapi kita harus tahu juga bahwa di Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 ya, kemudian diubah dengan Undang-Undang nomor berapa ini? 15 atau berapa ya? 17 atau 15 ini, yang tahun 2019 ya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di situ dijelaskan bahwa penjelasan itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak
boleh mencantumkan rumusan yang bersifat norma. Nah, jadi penjelasan itu juga kedudukannya sangat lemah gitu loh. Nah, oleh karena itu ketika misalnya mengatakan soal kemandirian, harus mandiri, ini yang kemudian dipakai oleh pemerintah ya, bahwa itu memang tidak ada ketegasan di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 itu terkait dengan kemandirian. Artinya begini, pemerintah melalui kementerian itu mengatakan bahwa mandiri atau tidak itu tidak penting gitu ya. Mandiri atau tidak itu tidak penting. Kalau tadi Mas menyebutkan persoalan kemandirian, kita lihatlah pembentukan BSNP itu oleh siapa, Mas? Anda lihat itu, tim selnya dari mana? Tim seleksinya itu dari organ-organ yang ada di kementerian. Mana bisa dikatakan mandiri? Kalau mau mandiri, pisahkan itu seperti jadi kayak lembaga negara, ada KPK, ada inilah ya. Itu kalau mau mandiri betul semacam itu. Tapi kalau tetap itu menginduk atau bertanggung jawab pada presiden atau mungkin apa namanya yang sekarang namanya BSKAP itu nanti bertanggung jawab kepada menteri, saya kira tidak terlalu urusan ketika itu tetap pertanggungjawaban pada kepemerintahan. Itu tidak mungkin dikatakan mandiri betul, ini tidak ada. Nah, jadi menurut saya memang mungkin perlu diperhatikan juga apa yang disampaikan oleh Pak Nadiem Makarim itu, bahwa persoalan kemandirian itu justru dengan model yang sekarang ini ya, sesuai dengan Permendikbud Ristek ya nomor 28 tahun 2021 itu yang merujuk pada Perpres nomor 62 tahun 2021 itu memang harus dipertimbangkan atau dijadikan kajian. Karena Pak Menteri itu menyatakan begini loh, justru dengan BSNP kemudian diganti dengan BSKAP gitu ya. Nanti kan rencana juga semua anggota BSNP itu mau diminta masuk ke BSKAP itu. Itu katanya justru ini nanti akan ada kemandirian karena apa? Tidak jadi satu dari mulai penyusunan, penyelenggaraan sampai evaluasi. Kalau yang kemarin itu menurut Pak Menteri itu dikatakan ini justru monopoli kegiatan itu ada BSNP. Nah, sekarang melalui OTK yang baru itu, maka kemandirian itu akan dibagi menjadi didistribusikan menjadi 3 fungsi. Yang pertama adalah mengenai penyusunan standar, ya, berarti penyusunan standar pendidikan nasional atau standar nasional pendidikan itu oleh Kementerian Ristek Dikbud itu ya, Kemendikbud Ristek lah angel teman ya. Itu nanti dikerjakan oleh BSKAP ini, Mas. Ya, makanya nyantolnya ke kementerian gitu. Nah, kemudian persoalan penyelenggaraannya itu dilakukan oleh pemerintah daerah. Maka kan Anda tahu di persoalan SOTK ini tetap memperhatikan persoalan bagaimana undang-undang kepemerintahan daerah itu tetap dipertimbangkan. Kemudian soal evaluasinya yang tadi disebut oleh Pak Dr. Lukman tadi tentang Dewan Pakar, namanya DPSN. Nah, jadi ada penyusunnya namanya BSKAP yang kemudian diminta supaya anggota BSNP itu masuk ke BSKAP ini, kemudian ada penyelenggaranya pemerintah daerah dan evaluasinya pada DPSN. Maunya begitu. Nah, kalau ini dikerjakan dengan baik ya, terlepas dari soal kemandirian itu macam mana, tadi saya katakan kalau diomongin mandiri, wong yang bentuk itu tim selnya ada orang petinggi-petinggi di Ristek itu Kak, ya kan, mulai Kabiro ini Kabiro sampai ada semua itu. Kita lihat itu siapa yang menyeleksi. Nah, kalau mulai yang seleksi itu taruhlah mulai DPR, badannya independen, oke, itu mungkin betul bisa independen. Kalau ini nggak bakal, Mas. Tetapi di bawah kendali dari kementerian. Jadi mau BSNP atau mau namanya BSKAP ya, BSKAP itu sama, kedudukannya sama. Cuma memang anggota-anggotanya juga harus diperhatikan, harus dipertahankan bahwa tidak boleh diisi oleh orang-orang yang maksudnya yang
dari pemerintah saja, harus maksudnya dari kalangan siapapun yang tadi ada ahli-ahli di bidang pendidikan ya, ada berapa itu tentang ahli-ahlinya itu ada banyak ya, ahli-ahli yang nanti masuk yang dulu juga menjadi anggota dari BSNP itu. Ada ahli psikometri, ahli evaluasi pendidikan, ada ahli kurikulum, ada ahli manajemen pendidikan. Nah itu harus tetap dipertahankan. Tidak boleh misalnya hanya dari pemerintah saja. Ini untuk apa? Menjamin dalam tanda kutip, itu namanya kemandirian. Tapi tadi saya katakan, kalau kemudian kemandirian itu dipecah ya dengan 3 unsur tadi, ada penyusun standar oleh BSKAP, kemudian ada penyelenggaranya pemerintah daerah dan evaluasinya oleh DPSNP, DPSPN. DPSPN saya kira itu tidak ada masalah soal independensi. Nah, kemudian mengenai peraturan perundang-undangan memang banyak juga yang menyorot persoalan harmonisasi hukum. Memang salah satu hal yang harus kita cermati di negara kita ini dalam sistem pemerintahan ini adalah persoalan harmonisasi hukum. Mestinya kita mengikuti pola-pola Steuvenbauer teori itu ya. Jadi peraturan perundang-undangan di bawahnya harus betul-betul mengacu pada peraturan yang di atasnya supaya legal standingnya dari badan-badan yang dibentuk itu memang memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu Mas yang bisa saya sampaikan. Ya semoga nanti saya diangkat jadi komisaris gitu ya. Ini kan saya ngomong pemerintah ini, jadi ya kalau dia ngomong bener ya mungkin ada benernya gitulah ya. Tergantung nanti niatnya itu mau kemana. Apakah misalnya dengan ini kan seolah-olah itu mau ditarik ke sentralisasi itu, apakah itu ada niat ada niat yang terselubung atau tidak, saya tidak tahu. Tapi dengan konsep yang macam itu, kayaknya juga ya tidak ada terlalu beda lah antara ini kemarin BSNP atau sekarang BSKAP yang kemudian menginduk atau bernaung langsung pada kementerian. Tapi fungsinya cuma penyusunan standar, bukan soal evaluasi. Matur nuwun.